sama Bang Deddy dari saya pertama itu saya nggak tahu lah, saya terinspirasi dengan karyanya beliau. Ya saya tuh tertarik tuh sebenarnya melihat tokoh-tokoh yang ada. Cuman kemarin saya juga bingung sama Bang Deddy, saya tanya sebenarnya yang paling bagus dilukis tuh yang mana gitu. Tapi saya lihat yang saya kenal loh dari saya pertama itu dua tokoh ini itu sangat berkesan, antara Leong dan Sadikin ini dua tokoh yang kontroversi atau gimana ya, saya merasa ini kuat banget ini. Saya nggak tahu ternyata ada si kecil itu, aduh sayang saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Unjil. Jadi ini apresiasinya, boleh teman-teman kita sama-sama saksikan. Ini dia lukisan dari Pak Unjil untuk Leong dan juga Sadikin. Kita lihat. Wow. Iya. Kaiwa kalau BU boleh jual ya Kaiwa ya. Ini konspirasi, ini konstipasi. Terima kasih Pak Unjil apresiasinya untuk karakter Leong. Boleh selanjutnya ini Sadikin berarti kalau sekarang nih ya. Oke, kita lihat. Wow. Bukan AI ini teman-teman, yang dilukis langsung. Oh, lagi ngomongin harga nih, cocoknya Lagi teman-teman. ngomong ya. Oke, terima kasih Pak Unjil, apresiasinya sekali lagi untuk karakter Leong dan juga Sadikin. Ya kan, yang lain kok gue enggak ya, gue enggak nih. Nanti boleh di order langsung sama Pak Unjil ya. Oke, teman-teman media, terima kasih sekali lagi dan tepuk tangan untuk para cast dan juga teman-teman di balik layar. Saya Watah 2, eksekutif produser, juga kreatif produser. Ini karena sering cerita sama Islam. Oke. Islah ini kan memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya, terutama menjadi tenaga ahli dia untuk interogasi para teroris, ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal. Itu saya ngelihat itu ada seperti ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film siapa lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Saya Patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Wow. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya. Karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Bukan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Ya, karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Leo punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poinnya itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dengan anak. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur ya buat teman-teman. Ini mungkin Islam bisa cerita sedikit deh. Kak Islah. Prosesnya boleh, proses kreatifnya mungkin juga. Dari obrolannya akhir jadi film kayak gimana Kak Islah? Ya sedikit saja, kebetulan saya banyak punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Saya Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus, dan sekarang lebih banyak fokus di Saya Patah 2 dan berhubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak anak dan seterusnya, sama itu seperti konsep terorisme itu yang bisa menimpa siapa aja sih. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Deddy dan juga Kak Islah. Oke, tadi kalau kita sempat mungkin buat teman-teman juga udah nonton juga tadi, Kak Iwa juga sempat mention juga kalau beliau berperan sebagai ayah dari Askar yang diperankan oleh Bio. Nah, mungkin bisa di-share juga perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawahannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya.
Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Cais lah, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolannya Cais lah. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Oh, Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman Densus dan terutama dari Cais lah gitu. Untuk bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayak. Yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, gara-gara tokoh Wabil. Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking itu jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, atau kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Cais lah, Bang Emil, Mas P, Mas Ranabi, dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti akan didapat, tapi film ini punya tempat tersendiri buat perjalanan aku secara personal. Makasih. Teman media, terima kasih telah datang. Boleh lebih objektif lagi? Pertanyaannya gimana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Selama produksi, oke. Ya. Yang jelas, kalau saya membuat sesuatu yang mau dicari dulu emosional, pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, reform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Ya. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya sebenarnya project ini 2023 awal banget dulu di assign oleh Bang Denny, belum ada story tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok gak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun ada, pasti yang sangat nggak kalah menarik ya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Sama hal dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa bom Samarinda itu 2016, tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu, kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia-manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lingkungan yang mempengaruhi. Enggak, saya pancing bagaimana? Bayangin kalau kamu begini, benar nggak ini? Gini. Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Eca ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Eca sangat pintar dan energi luar biasa. Saat kita udah ngantuk, dia nggak ngantuk-ngantuk. Eca ini energi luar biasa dan sangat pintar. Jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap gitu, dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu loh. Jadi selebihnya kalau secara visual ya
berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman kru yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya terjemahkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri lah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Bang Bey. Media. Belum makan. Oh gampang. Ya paling apa ya? Nggak ada yang khusus sih ya. Semuanya menurutku Life is easy. life is easy. Kebayang sih pas syuting. Aku sih senang aja di sini diajak. Dan kayaknya Bang Denny iba. Emang begitu, berapa? Kali ini bikin Mil, ikut film yang ditonton orang katanya gitu. Biasanya nonton? Oh, biasanya nggak ada yang nonton. Ya sama aku kan teman sama P udah lama ya. Oke. Dari P belum gondrong, sebelumnya botak. Ya diajak buat menemani P di film-film awalnya. Oke. Saya kehormatan buat saya lah. Oke. Tepuk tangan dong, Bang Bayangin. Muka P ya gitu. Baru kali ini yang kelihatan rambut gua gitu. Mau lihat Emily juga susah gitu. Itu salah satu kesulitan. Kalau untuk penulisan sulitnya itu di ngebadanin karakternya ya. Kan apalagi kita bukan polisi, apalagi bukan teroris, nggak punya pengalaman itu. Jadi emang diarahkan banget kan sama Ca Islah gitu, dan ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama terorisme juga gitu, yang akhirnya nyeritain. Jadi yang susah itu memang ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu sedih-sedihnya, ending-endingnya itu belakangan itu. Ntar dulu deh, pokoknya nggak ada sedih-sedih, ntar dulu gitu. Bahkan termasuk antagonisnya kehilangan juga kita entarin dulu gitu, karena tentu saja itu kerasa juga gitu. Kalau seseorang kehilangan orang yang penting gitu kan ya. Nah itu lumayan menantang, dan akhirnya ketika kita bisa nyampein, ya udah kita bawa ke Ca Islah, ke Bang Denny, ke Emil, sama ke P. Ya dirembukin lagi lah gitu. Tapi waktu itu dari esensinya, dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Begitu diceritain, wah Bang, sedih banget Bang. Bisa nulis nangis-nangis nih. Buka semua. Rahabi, P, sama Emil itu sutradara yang menurut gue itu punya warna. Dia punya signature, ya kan? Dan kebetulan warnanya sama. Jadi kita sering ngobrol, apa yang ada di dalam pikiranku itu terus kemudian bisa didiskusikan sama mereka. Ini kan nggak gampang bicara, karena buat gue sutradara itu bukan cuma eksekutor, dia harus menjadi partner. Semua imajinasi kami itu ya, semua kepingan-kepingan yang ada di dalam kepala kami itu gimana cara membuatnya menjadi sebuah visual itu kan nggak gampang. Jangan sampai Siap-Siap ini menjadi film komedi misalnya kan nggak bisa gitu juga kan, harus ada unsur-unsur dramanya yang kuat, juga ada unsur-unsur darknya gitu. Nah kebetulan ya kita bertiga, termasuk ada satu lagi sebenarnya Rudi Sujarwo, itu saya nggak gampang cocok sama orang, sama sekali nggak gampang. Jadi ketika ngobrol sama mereka bertiga itu ketemu lah, dan akhirnya ya, kenapa nggak kita gabungin jadi satu nih, mulai penulis, sutradara, dan Emil sekalian gue jeblosin, dia ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan film ini. Ya, itu aja Mbak, thank you. Aman Mbak jawabannya? Oke. Baik. Aku masih sering kerja sama Abi di beberapa film kan, di Night Bus sama di Kubu Kertas. Sama P ya itu kawanan udah 20 tahun. Jadi sebetulnya sih kayak main bareng aja. Saya kira malah nggak syuting, saya kira main bareng tapi syuting. Iya. Bapak takut ngomong nih. Oke, aman Pak ya jawabannya? Iya, saya malah berangkatnya dari drama, dari Night Bus.
Dan sebelum-sebelumnya juga drama sih, 2014 Siapa di Atas Presiden itu thriller gitu sebenarnya. Malah ini awal-awal mulai ya sebenarnya Sayap-Sayap Patah 2 ini ya di genre itu gitu. Saya selalu di thriller lah rata-rata, drama thriller gitu yang selalu ada bobotnya juga, ditambah dramanya, ditambah sama ada kita sebutnya apa ya, social commentary lah. Pasti ada lapisan itunya lah gitu. Kenapa sih kita harus berperang gitu? Ya, kita nyari yang kayak gitu sih memang. Saya pribadi gitu. Dan memang karena temenan sama Emil ya, jadi dapetnya yang begitu terus juga gitu kan. Mau nggak nulis gitu ya, mau kita nulis gitu. Tapi kalau diri sendiri emang lebih sukanya komedi gitu. Jadi lagi merambah ke arah sana. Jadi sering ngobrol sama Bang Denny gitu tuh. Bang Denny, Bi, komedi tuh konyol. Gua nggak ngerti komedi gitu kan.